Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api kelas bisnis untuk terakhir kalinya. Konon kabarnya kereta kelas bisnis akan mulai dihapuskan pada bulan Juli tahun 2025 ini. Rencananya juga saya akan naik kereta api Tegal Bahari dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Tegal. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Tegal Bahari kelas bisnis? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti inilah untuk kondisi di stasiun Pasar Senen pada tanggal 4 Juli 2025. Nah, ini sudah memasuki waktu libur anak sekolah. Jadi, walaupun ini hitungannya masih di hari weekday, teman-teman, tapi benar-benar udah rame banget. Di ruang tunggu aja banyak sekali penumpang yang sedang menunggu ya, entah yang baru turun kereta kayak gitu, cuman penumpang kereta api terus berdatangan nih di stasiun Pasar Senen. Dan alhamdulillahnya untuk hari ini terlihat cuaca cerah. Untuk dalam dari stasiun Pasar Senen sekarang ini bagus ya teman-teman, dikarenakan sudah adem, sudah enak, bersih, rapi juga. Dan fasilitas di Pasar Senen lengkap banget dari mulai ujung sana sampai dengan ujung sana, banyak tenan makanan ataupun juga minimarket. Kalau mau belanja bisa banget, bahkan di sana juga ada shower locker ya, atau tempat mandi di sana. Terus untuk kereta api Tegal Bahari tersedia di jalur nomor 4 kereta yang saya naiki. Itu ya. Nah, berarti boardingnya lewat sini teman-teman, di pintu 4. Untuk ke peron jalur 3 dan juga jalur 4 harus lewat underpass ya teman-teman. Terus untuk peron jalur 3 ke arah sebelah sini nih. Kalau ini peron jalur 4 udah diarahkan, jadi tinggal ikutin jalur aja. Rangkaian kereta Tegal Baharinya belum tersedia, nanti harusnya ada rangkaian masuk di jalur ini. Dan untuk sistem check-in juga ada cara manual, ngantri kayak gini menunjukkan boarding pass, identitas, ada juga face recognition. Tinggal scan wajah bisa langsung masuk. Ini nih, Tegal Bahari. Pengguna dipersilakan beraktivitas kembali. Terima kasih. Rangkaian kereta api Tegal Bahari yang saya naiki sekarang sudah masuk di peron jalur 4. Dan untuk susunan rangkaian kereta Tegal Bahari nanti dimulai paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang kereta eksekutif 5 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi terdapat kelas bisnis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga untuk total kereta atau gerbong pada KA Tegal Bahari ini 16 kereta, 16 gerbong, paling panjang rangkaiannya untuk kereta api penumpang di Indonesia saat ini. Dan rangkaian kereta api Tegal Bahari memiliki jadwal rollingan dengan KA Gumarang relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi PP. Itu sepertinya lokomotif KA Tegal Bahari lagi dilangsir ya teman-teman, menggunakan CC 206 1352.
Ini lokomotif dari kereta api Tegal Bahari bakal segera dipasang ya. Lokomotifnya udah terpasang. CC206 ini memiliki dua kabin ruangan, ada kabin depan dan juga kabin belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Barusan pas ke Langsir, masinisnya ada di sini ya. Nanti masinis bakal pindah ke sana, teman-teman. Sekarang ini saya duduknya di kereta kelas bisnis nomor 9, berarti paling belakang banget. Nah, total panjang dari rangkaian kereta ini itu 16 kereta atau 16 gerbong. Apabila satu gerbong 20 meter, berarti dari ujung depan sampai belakang panjangnya itu 320 meter kurang lebih, teman-teman. Asli, ini rangkaian kereta api terpanjang di Indonesia. Tapi bukan cuma rangkaian ini sih, yang paling panjang ada lagi juga rangkaian yang sama panjangnya, yaitu kereta api Kertajaya, relasi dari Pasar Senen ke Surabaya, Pasar Turi PP. Namun untuk yang kelasnya tinggi, hanya rangkaian ini saja. Rangkaian kereta api Gumarang dan juga rangkaian kereta api Tegal Bahari. Itu ada kereta yang masuk, kereta apaan ya? Pada jalur Surabaya selatan masuk rangkaian kereta api yang berwarna selatan tujuan stasiun Oh, rangkaian GBMS. kepada seluruh warga kereta. Di stasiun Pasar Senen, sekarang area tengah sini juga ada Circle K, terus ada juga Roti-O, Tomoro, Indomaret. Jadi apabila teman-teman tidak sempat belanja di area luar, bisa belanja juga nih di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada kereta, itu ekonomi 9, itu ekonomi 8. Sedangkan untuk kereta Tegal Bahari, dengan panjang yang sama, ini baru sampai bisnis 5. Masih ada 4 kereta lagi ke belakang. Jadi emang bener-bener rangkaiannya panjang banget. Akhirnya tiba juga di kereta bisnis 9. Tuh, sampai ujung peron banget teman-teman, kereta bisnis 9. Saya duduknya di nomor 15. Berarti di sini ya, lebih dekat. Nah, di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Tegal Bahari yang saya naiki menuju ke Tegal pada hari ini. Saya mau cerita sedikit dulu untuk perjalanan kereta Tegal Bahari seputar asal-usulnya. Nah, dulu ada namanya kereta api Cirebon Express, dan salah satu kereta Cirebon Express ada yang diperpanjang hingga ke Tegal. Setelah dari Cirebon Express yang diperpanjang ke Tegal, dirubah namanya menjadi kereta api Tegal Bahari dengan layanan bisnis eksekutif dan rutenya dari Gambir menuju ke arah Tegal. Nah, lalu setelah itu kereta api Tegal Bahari dengan rute Gambir menuju ke arah Tegal digantikan dengan nama kereta api Argo Cirebon. Lalu tidak berselang lama, setelah itu ada lagi nama kereta api Tegal Bahari dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Tegal. Sejarahnya lumayan panjang, saya kurang begitu hafal untuk tahun-tahunnya, tapi apabila teman-teman ingin lebih detail bisa cari informasinya lewat Google aja ya. Lalu untuk kereta api Tegal Bahari yang saya naiki pada perjalanan kali ini menggunakan armada rangkaian kereta api Gumarang dari Pasar Turi menuju ke Pasar Senen PP, dan rangkaian kereta ini merupakan kereta terpanjang untuk kereta api penumpang di Indonesia dengan dua kelas layanan, yaitu kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas bisnis. Saya sekarang ini tentunya akan naik di kelas bisnis. Adalah kereta yang sudah cukup langka di era saat ini. Dikala kereta-kereta ekonomi terbaru, ekonomi new image, ekonomi premium, dan juga ekonomi new generation, ini adalah satu-satunya kereta yang masih menggunakan armada kelas bisnis. Satu rangkaian sama dan menggunakan dua kereta, yaitu kereta api Tegal Bahari dan juga kereta api Gumarang ya. Lalu harga tiket dari kereta api Tegal Bahari yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini di kelas bisnis
seharga Rp180.000. Itu tarif termahal karena ini sudah memasuki hari weekend ya, atau high season, hari Jumat kayak gitu. Terus apabila di hari-hari normal, kelas bisnis memiliki harga tiket 150 ribuan. Ada juga kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket mulai dari 195.000 sampai dengan 245 ribuan. Untuk kereta bisnis 9 ini ada di paling belakang. Di belakangnya nggak ada pembangkit ataupun bagasi, jadi nanti bisa back ride juga teman-teman. Lalu di tiap ujung rangkaian kereta paling belakang, ini bakal ada yang namanya plat merah semboyan 21 siang. Kalau siang-siang pakai plat merah kayak gini, tapi kalau malam-malam akan ada lampu yang menyala di sini ya. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode train mark M, menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 37 adalah berat maksimal 37 ton dan 5 adalah tipe bogi atau roda K5. Jadi rangkaian kereta api Tegal Bahari sekaligus juga rangkaian kereta api Gumarang memang sampai dengan GAPK 2025 saat ini masih berjalan di angka 100 saja ya. Dikala kereta-kereta lain kebanyakan sudah berlari di 120 km per jam. Dan ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Tegal Bahari berangkat dari stasiun Pasar Senen, akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikarang, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Babakan, Brebes, dan juga berakhir di stasiun Tegal. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Tegal. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 25 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Kereta api Tegal Bahari saat ini melintas langsung di stasiun Jatinegara. Kalau nggak salah, Tegal Bahari dari arah Tegal pun nggak berhenti di sini deh. Seingat saya ya. Cuman nggak tahu juga. Sekarang kereta Tegal Bahari lagi melintas di sekitar Depo Cipinang ya. Nah, Depo Cipinang ini menjadi salah satu tempat penyimpanan sarana kereta api terbesar yang ada di Pulau Jawa, dan di sini tempat menyimpan banyak sarana lokomotif yang sedang tidak digunakan. Ada MTT juga atau kereta untuk perawatan rel. Lalu ada juga tempat penyimpanan rangkaian kereta api penumpang yang sedang tidak digunakan. Kalau saya tidak salah, rangkaian kereta Gumarang dan juga kereta api Tegal Bahari disimpan di Cipinang ini teman-teman. Jadi kedatangan dari kereta api Gumarang di stasiun Pasar Senen jam 1 atau jam setengah 2 malam gitu akan dipindah dulu ke Depo Cipinang sini, dipersiapkan untuk keberangkatan kereta api Tegal Bahari Pasar Senen Tegal PP. Nanti setibanya Tegal Bahari di Pasar Senen bakal langsung jadi kereta api Gumarang kayak gitu. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kereta api Tegal Bahari yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Tegal, stasiun Tegal dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Perjalanan saya dengan kereta api Tegal Bahari ini akan ditempuh selama 4 jam lebih 25 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Tegal pada pukul 15 lebih 5 menit ya. Dan perjalanan kereta api Tegal Bahari ini adalah perjalanan terakhir saya mungkin dengan kereta kelas bisnis, karena kabar informasinya untuk kereta api Gumarang rangkaiannya yang ini akan diganti ke armada terbaru atau kereta new generation sejak 15 Juli ini teman-teman.
Cuma yang pasti, saya naik kereta Tegal Bahari kelas bisnis sekarang ini dikarenakan saya tidak akan sempat untuk ngetrip perjalanan kereta api Gumarang. Sehingga sebelum punah, mari kita dokumentasikan dulu perjalanan dengan rangkaian kereta kelas bisnis, kelas yang sudah langka. Sedih sih, kereta kelas bisnis yang pernah berjaya di era tahun 80-an sampai era tahun 2000-an ternyata akan mulai punah di tahun ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:05, kereta api Tegal Bahari yang saya naiki sudah tiba di stasiun Bekasi. Teman-teman bisa lihat untuk 3 kereta ke depan itu tidak mendapatkan peron. Yang naik dari Bekasi juga banyak loh, tuh. Wih, rame banget. Gokil ya. Stasiun Bekasi ini adalah stasiun besar yang melayani traffic perjalanan kereta yang luar biasa banyak. Ada perjalanan kereta api jarak jauh, keberangkatan dari Senen, dari Gambir, banyak berhenti di sini. Belum lagi perjalanan kereta komuter lain. Puluhan ribu penumpang naik turun di stasiun Bekasi setiap harinya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:26, kereta api Tegal Bahari tiba dan berhenti kembali di stasiun Cikarang. Tadi ada beberapa orang yang naik ya di stasiun Cikarang ini, tapi memang tidak sebanyak dengan penumpang yang naik dari Bekasi. Untuk stasiun Cikarang merupakan stasiun besar pemberhentian terakhir bagi KRL Komuter Line. Serta di sini ada kereta yang start mula di sini seperti Komuter Line yang ada di jalur sana tuh teman-teman. Dan juga kereta api Walahar ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk Wesel tuh. Ujung kereta ini tuh mentok Wesel teman-teman. Sepertinya ini adalah kereta Walahar dari Cikarang tujuan ke arah Purwakarta. Buset, penumpangnya rame banget. Namanya kereta komuter lokal, teman-teman. Sekarang kereta api Tegal Bahari melintas di stasiun Cikampek, dan stasiun Cikampek ini merupakan stasiun paling ujung di Daop 1 Jakarta ya. Di sana juga lagi ada kereta yang berhenti tuh. Itu kayaknya kereta Harina Pagi teman-teman, dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di Cikampek ini ada 2 pertemuan serta 2 perpecahan jalur. Nanti kereta Tegal Bahari berbeloknya ke arah kiri ya, menuju Daop 3 Cirebon. Dan ada juga percabangan ke kanan menuju Daop 2 Bandung atau jalur lintas selatan. Bakal ada papasan kereta nih. Purwojaya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 2 menit. Kereta Tegal Bahari yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Jatibarang. Dan ini di luar bener-bener panas banget teman-teman, asli. Stasiun Jatibarang ada di elevasi 8 meter di atas permukaan air laut. Dan juga ini merupakan stasiun yang ada di Kabupaten Indramayu. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Tegal Bahari di kelas bisnis. Masih menggunakan armada kereta yang lawas, kereta tua. Dan teman-teman bisa lihat dari segi desain interior memang tidak jauh berbeda dengan kereta ekonomi adu dengkul ya. Namun berbeda pada konfigurasi kursinya saja, yang dimana kereta kelas bisnis memiliki 64 kapasitas tempat duduk serta semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Kursinya bisa dibolak-balik kayak gini ya teman-teman. Tuh. Nah, kayak gini. Lalu sekarang ini saya duduknya di kursi nomor 15A dan juga 15B dengan Mas Andreva. Dan kursi nomor 16A, 16B ini bisa dibilang adalah kursi block seat ya. Karena memang apabila di set menghadap arah laju kereta, legroomnya ini sempit banget sehingga tidak dijual kursinya seperti itu. Lalu dari segi fasilitas, di atas ini ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga pendingin ruangan sebanyak 6 buah. Di atas depan 2, tengah 2, belakang 2. Di sini juga ada tirai yang bisa kita buka tutup ya. Tuh. Terus ada juga meja kecil untuk nyimpen cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini juga ada gantungan kecil untuk naruh plastik dan lain-lain. Dari segi legroom, kereta kelas bisnis ini benar-benar lega banget teman-teman, bebas untuk selonjoran ya. Tuh, ini salah satu keunggulan dari kereta kelas bisnis dan juga kursinya yang empuk. Nah, untuk toilet pada kereta api Tegal Bahari kelas bisnis ini ada di 2 sisi ruangan ya, ada sisi depan dan juga belakang. Kita coba cek dulu di salah satu sisinya. Dari segi luas toilet kurang lebih seperti ini teman-teman. Lumayan cukup leluasa. Di sini ada cermin yang ukurannya standar. Ada juga tisu, mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Di sini ada tabung sabun. Ada jet shower juga. Lalu ada tong sampah, pegangan, dan klosetnya sudah menggunakan kloset duduk. Serta ada tombol flush untuk membilas. Di sini juga ada pewangi ruangan. Kalau dari segi kursi, kereta kelas bisnis ini sudah nyaman banget. Walaupun kursinya tidak bisa diatur kerebahannya, namun kursi pada kereta kelas bisnis ini tidak duduk tegak teman-teman, masih bisa nyender. Tapi kekurangan dari kereta kelas bisnis ini ada di guncangan, peredam suara, serta pendingin ruangan yang tidak stabil. Sejujurnya saya sekarang ini merasa gerah. Suhunya menunjukkan di angka 34,5 derajat Celcius. Makanya itu, perlahan tapi pasti, kereta kelas bisnis digantikan dengan kereta yang lebih baru seperti ekonomi New Image, ekonomi Premium, dan juga ekonomi New Generation. Bisa dibilang juga untuk kereta ekonomi New Generation, menurut saya pribadi adalah kelas ekonomi yang cocok untuk menggantikan kereta kelas bisnis ini. Sekarang ini jam 13:10 ya teman-teman. Dan siang hari banget. Suhu di kereta saya 34,9. Ini kadang nyentuh di angka 35 ya suhunya itu. Benar-benar gerah banget. Gerah nggak sih? Panas banget ya. Panas ya? Jadi sekarang ini kan jam 1 siang ya teman-teman. Di luar itu memang benar-benar panas banget. Ditambah lagi juga tadi di kursi saya gerah. Suhu di depan itu menunjukkan angka 35 derajat Celcius. Benar-benar panas, bukan saya yang ngalami doang, tapi teman saya pun yang lagi rekamin, Mas Andreva, mengalami hal serupa. Katanya AC-nya panas banget. Nah, barusan kebetulan ada Polsuska yang lewat. Terus saya menyampaikan keluhan kalau misalkan di sana AC-nya nggak panas, bisa di-set lagi nggak supaya AC-nya jadi dingin kembali gitu. Sementara menunggu tindak lanjut, saya dan Mas Andreva dipindahkan ke kursi sebelah sini lah, pokoknya di arah berlawanan.
Dan di sini AC-nya cenderung lebih adem, nggak yang dingin banget, tapi ya so far di sini lebih baik gitu suhunya, lebih enak. Ini udah mulai agak sepoi-sepoi ya. Salah satu kekurangan kelas bisnis nih, kenapa pelahan tapi pasti kelas bisnis dihapuskan dan tergantikan dengan kereta ekonomi yang lebih baru. Walaupun dari segi kelas ya, K1 kelas eksekutif, K2 kelas bisnis, dan K3 kelas ekonomi, tapi memang secara keseluruhan kereta ekonomi yang terbaru itu sedikit lebih baik dari kereta kelas bisnis. Walaupun legroomnya lebih sempit, tapi dari guncangan, dari peredam suara, dari pendingin ruangan, jauh lebih stabil. Sekarang ini kereta Tegal Bahari melintas di stasiun Cirebon Kejaksan. Dulunya Tegal Bahari berhenti di stasiun ini, teman-teman. Tapi kayaknya sejak GPK terbaru, Tegal Bahari pindah berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Kalau Cirebon Kejaksan untuk kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya, ada juga sih kereta-kereta campuran yang berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Namun seperti kereta Argo, full eksekutif, semuanya berhenti di stasiun itu. Yang baru saja melintas itu adalah kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Gambir. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.36 menit. Kereta api Tegal Bahari yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan stasiun Cirebon Perujakan pada umumnya melayani pemberhentian kereta-kereta kelas full ekonomi dan juga kereta campuran. Nah, kereta Tegal Bahari merupakan salah satu kereta campuran kelas tinggi eksekutif bisnis yang berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini. Kereta api Tegal Bahari berhenti di stasiun Cirebon Perujakan normalnya dari pukul 13.33 menit sampai dengan pukul 13.56 menit. Teman-teman nggak salah dengar ya, berhenti di stasiun Cirebon Perujakan normalnya 23 menit karena di stasiun ini kereta api Tegal Bahari harus disusul oleh kereta api Harina dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, bisa dibilang kalau kereta api Tegal Bahari melaju di angka 100 saja, tapi kereta api Harina dia melaju di angka 120 km per jam. Padahal teman-teman lihat,
Kalau di Cikampek ketika Tegal Bahari melintas langsung, tadi Harinanya ada di sana. Sekarang udah kekejar nih. Akan ada kereta yang melintas langsung di jalur 7, itu merupakan kereta api Mataram dari Solo Balapan tujuan Pasar Senen. Yang akan melintas itu merupakan kereta api Harina dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, tadi kan kereta api Harina itu lagi langsir ya, ketika kereta api Tegal Bahari melintas langsung di Cikampek. Teman-teman bisa lihat lokomotif dari kereta api Tegal Bahari jauh banget ya. Tuh, berbelok dekat dengan sinyal keluar. Namun untuk dari ujung rangkaian belakang jauh banget ada di sana. Bahkan kereta bisnis 9 tidak dapat peron. Kalau mau keluar harus dari kereta bisnis 7. Rangkaiannya emang bener-bener panjang banget. Sekarang saya mau ke kereta restorasi dulu ya. Selamat datang tamu istimewa. Selamat kereta. Untuk kereta restorasinya di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, dan ruang makannya ternyata hanya segini aja teman-teman, nggak begitu gede ya. Tapi di sini gede banget kaca lebarnya. Pukul 13.56 kereta Tegal Bahari berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan ya. Siapa yang ngurangi, Mas? Sudah memasuki jalur percabangan lintas utara ya. Kalau lintas tengah menuju lintas selatan, percabangannya ada di sana teman-teman. Sekarang saya dan Mas Endreva, kami sudah berada di kereta restorasi dan memesan satu menu makanan yaitu Hoka-Hoka Bento. Kebetulan saya udah lama nggak makan Hoka-Hoka Bento. Di sini entah paketnya apa ya teman-teman, harganya 45.000. Ada satu nasi dan juga ada 4 gorengan kayak gini. Kita juga dikasih salad serta ada mayones. Tuh. Hanya ada satu menu fresh food ya hari ini, Hoka-Hoka Bento aja. Jadi ya wes lah. Lapar bang. Lapar bang. Udah makan dari warung. Gak makan dari bayi. Cuma satu doang. Iya. Padahal kalau misalnya ada set tapi enak ya. Naik taksaka bang. Nah, masih miskin jadi belum bisa. Yesus, dusta sekali.
sekarang waktu menunjukkan pukul 14.15 menit. Kereta Tegal Bahari tiba di stasiun Babakan. Dan di stasiun Babakan ini memang berhenti secara normal untuk naik turun penumpang ya. Sekarang saya mau coba makan dulu sama hoka-hoka bento. Tapi ya kalau namanya hokben udah pasti enak ya teman-teman. Diproduksi oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Reska Multi Usaha. Tuh, kalau hokben tuh yang paling enak nasinya, ini nasinya pulen banget sih. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Nasinya aja tuh udah enak banget. Walaupun bisa dibilang ini adalah paket sederhana hokben ya teman-teman. Nasi sama gorengan doang, tapi udah enak banget. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14.37 menit. Sekitaran setengah jam ke depan kereta Tegal Bahari yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Tegal Bahari merupakan kereta yang melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Tegal. Startnya dari stasiun Pasar Senen dan berakhir di stasiun Tegal. Kalau keberangkatan dari kota Jakarta, stasiun Pasar Senen pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, sedangkan keberangkatan dari Tegal pukul 16.00 atau jam 4 sore. Saat ini kereta Tegal Bahari memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari 5 kereta kelas eksekutif dan juga 9 kereta kelas bisnis. Menjadi salah satu kereta api penumpang dengan rangkaian terpanjang karena armada yang digunakan oleh kereta api Tegal Bahari ini merupakan rangkaian milik kereta api Gumarang relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi PP yang menjadi salah satu kereta api penumpang terpanjang di Indonesia. Ada juga sih tambahannya kereta api Kertajaya. Lalu untuk kereta api Tegal Bahari, saya bisa bilang keretanya cukup nyaman dari segi keseluruhan, terutama dari kursi kelas bisnis ini legroomnya lega, lalu dari segi tempat duduk juga kalau nyender bisa dibilang cukup nyaman. Namun kekurangan dari kelas bisnis, kita tidak bisa pungkiri bahwa ini merupakan kereta lawas, kereta tua, angkatan tahun 80 atau hampir berumur 50 tahun. Dari segi guncangan, pendingin ruangan itu masih kurang banget. Saya aja sekarang merasa sedikit kepanasan teman-teman. Ya, kalau dibilang kereta kelas bisnis ini sangat disayangkan karena harus punah, tapi bagaimana juga kereta bisnis adalah kereta yang sudah ketinggalan zaman sih. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Tegal Bahari kali ini. Gak lama lagi keretanya akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Jadi mari kita nikmati detik-detik perjalanan dengan kereta kelas bisnis, kereta langka dan sayonara kelas bisnis. Ini merupakan trip terakhir saya mungkin naik kereta di kelas bisnis. Sedih banget ya. Pukul 14.54 menit, kereta api Tegal Bahari berangkat lagi dari stasiun Brebes. Stasiun Brebes ini merupakan pemberhentian terakhir kereta Tegal Bahari sebelum tiba di stasiun Tegal. Tadi nyampe Brebes awal sekitar 3 menitan ya teman-teman. Nah, di Tegal ini juga ada 2 pertemuan jalur. Kalau jalur kereta api yang dilewati oleh kereta api Tegal Bahari adalah jalur dari arah Cirebon, sedangkan jalur yang sana adalah jalur dari arah Prupuk dan juga dari arah Selawi. Sebelum memasuki stasiun Tegal juga ada Balayasa Tegal, yang dimana Balayasa Tegal merupakan bengkel kereta api, umumnya memperbaiki gerbong-gerbong kereta barang ya. Namun untuk Balayasa Tegal juga memiliki produk modifikasi, yaitu kereta restorasi teman-teman.
Nah, ini nih, Balai Yasa Tegal. Alhamdulillah ya teman-teman, udah sampai di Tegal. Sekarang jam 15 lebih 8 menit. Sebenarnya tadi nyampe cuman telat 1 menitan. Sekalian kita menelusuri kelas bisnis, kereta yang kelasnya akan segera punah. Sedih sekali. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih 4,5 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Tegal, stasiun Tegal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan terakhir dengan kereta api kelas bisnis, kereta api Tegal Bahari. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.